suara yang paling meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin
apa kabar semuanya yang ada di rumah? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Dan gak kerasa, udah minggu ketiga di bulan ini. Dan sebelum kita beribadah, kita akan membaca satu ayat dari Mazmur 52 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 52 ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Gimana guys? Kalian udah siap belum buat beribadah sama Tuhan? Oke, kalau begitu, have a blessed Sunday. Enjoy the service. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya haus rindu air asuh.
Shalom semuanya di Ignited, apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya puji Tuhan sehat ya, amin? Amin. Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan dalam setiap hidup kami. Walaupun kami merasakan suatu kehidupan yang tidak seperti biasanya karena adanya pandemi corona ini Bapa, tapi kami yakin bahwa penyertaan selalu setia bagi hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami dan Engkau selalu menuntun kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau tuntun hati dan pikiran kami, agar segala firman yang telah Kau sampaikan dapat tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya mau tanya nih, ada gak sih yang sadar dalam diri saya apakah ada yang berubah? Hah? Ya betul, makin ganteng ya? Oh bukan, pasti yang jelas sudah pasti rambut. Kemarin kan mungkin di bulan lalu rambutnya gondrong banget ya, cuma sekarang udah dipotong jadi sedikit lebih rapi, makanya agak ganteng dikit. Nah, ngomongin soal berubah ya, sebenarnya berubah pasti segala sesuatu ada yang berubah. Manusia pasti berubah dari yang kecil menjadi dewasa. Sifat pun bisa berubah. Mungkin dia dulunya pemalu, bisa menjadi orang yang ekstrovert dari introvert. Ada yang juga yang mungkin dia orangnya dulu bandel segala macam, dia bertobat, dia berubah. Bahkan jangankan manusia deh, hewan pun dapat berubah. Dulu sapi bayi jadi sapi besar. Suaranya kucing, singa seperti kucing, kecil tapi saat dewasa suaranya garang. Berubah. Tumbuhan pun berubah. Batu-batuan pun, batu keras dan nggak bisa berubah, kata siapa? Batu karang kena ombak lama-lama habis. Nah, jadi segala sesuatu pasti berubah. Nah, cuman di dalam kehidupan kita ada satu hal yang tidak pernah berubah. Pasti kalian tahu jawabannya, Tuhan. Nah, membahas mengenai Tuhan tuh nggak pernah berubah dalam janjinya, apalagi rencananya, apalagi kasih setianya. Nih, saya mau kasih tahu contoh seperti janji atau rencana-rencana Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau kalian pernah baca tentang kisah Abraham, Tuhan pernah berjanji sama Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang dan pasir di pantai. Cuman Abraham sempat ragu, lalu istrinya pun ragu, akhirnya kan memberikan gundiknya. Lalu Abraham menikah dengan gundiknya, akhirnya Ismail. Tapi tetap, kalau janji Tuhan nanti ada untuk Daud dan si Sarah, ya dia, itu Ishak. Walaupun menunggu waktu, tapi janji dia tetap nggak pernah berubah. Janji tetap janji, seperti itu. Terus kalau kita baca lagi nih, tentang Yakub dan Esau. Ini, kalau kalian baca di Kejadian 25 ayat 23, itu tuh, ini saya bacain deh, Kejadian 25 ayat 23. Kalian kalau bisa di rumah juga sama-sama baca, atau kalian contreng ini sebagai fakta-fakta bahwa Tuhan tuh dalam kehidupan kita nggak pernah berubah. Ayatnya 23 nih, dibilang kan, firman Tuhan kepadanya, ini tentang kelahiran Esau dan Yakub. Kalian tahu kan Esau Yakub anaknya siapa? Hah? Iya, bisa. Nah, Esau dan Yakub, dibilang kan, firman Tuhan berkata, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, saya tekanin, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, maka dari itu kan setelah kisah-kisah selanjutnya kita tahu bahwa Yakub membohongi Ishak agar hak kesulungannya si Esau menjadi milik Yakub, hingga berkat dari Ishak pun menjadi milik Yakub. Nah, makanya kan dalam doa yang diberkati oleh Ishak dan Yakub itu berbeda. Kalau Yakub memberkati Ishak ada di ayatnya di Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Kalau Yakub di ayat 35 sampai 40, nyari kan bisa baca. Nah, ini berhubungan juga sama rencana Tuhan. Tuhan sudah bilang sebelumnya bahwa anak yang tua itu akan menjadi hamba kepada anak yang muda, dan benar terjadi pada pasal 27. Nggak akan pernah berubah. Saat dibilang seperti itu akan seperti itu. Lalu juga mengenai suku Yehuda. Kalian tahu sebenarnya suku Yehuda sudah direncanakan dari Kejadian sampai pada akhir di Matius bahwa Yesuslah yang akan menjadi Mesias dan Juru Selamat. Nih, faktanya di Kejadian 49 ayat 10. Kita bacain lagi nih. Nah, Yesus bilang, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, jadi dalam kejadian ini sudah dikatakan bahwa suku Yehuda adalah suku keturunan raja. Makanya saat itu Saul menjadi raja pertama, tapi dia anaknya nggak melanjutkan dia menjadi raja. Tapi siapa? Daud.
dan Daud baru anak-anaknya. Dan Daud adalah keturunan apa? Yehuda. Hingga pada nanti kalau kalian baca di Matius 1:17 mengenai silsilah, di situ ada nama Yehuda, Daud, dan pastinya Yesus. Itu rentetan mengenai itu. Nah, jadi ini saya mau mengatakan bahwa saat Tuhan berencana, Tuhan berjanji, itu nggak akan pernah berubah. Mungkin dunia ini selalu berubah, tapi Tuhan nggak pernah berubah. Apalagi kasih setianya. Makanya nih kalau kita baca mengenai Mazmur, sebuah Mazmur, kita tahu ya, Mazmur walaupun penulisnya berbeda-beda, bukan hanya satu orang, tapi Mazmur yang penulis terbanyak kan ada Daud dan Salomo anaknya. Nah, saya coba baca nih ya, ayat kita untuk tema pada minggu ini, never changing. Makanya saya kan selalu membahas mengenai perubahan. Cuman ini never changing, otomatis nggak pernah berubah, dan itulah Tuhan. Dan ayat yang diberikan kepada saya adalah Mazmur 52 ayat yang 10, saya akan bacakan. Tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Nah, kalau kita baca ayatnya yang ke-1, 52 ayat 1 itu dibilang, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Jadi kita tahu nih, satu perikop ini, Mazmur siapa? Mazmur Daud. Dan Daud pada ayat 10 bilang bahwa dia percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Daud itu sudah benar-benar merasakan bahwa Tuhan tuh setia dan kesetiaannya itu nggak pernah berubah. Makanya dia bilang, saya percaya sampai selama-lamanya akan kasih setia. Otomatis Daud sadar bahwa Tuhan tuh nggak pernah berubah kasih setianya kepada dia. Nah, kalau kalian juga baca nih, nanti sebisa mungkin di rumah kalian baca satu perikopnya. Jadi gini, di ayat kedua dibilang, ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Nah, jadi Daud menulis Mazmur ini saat itu dia keadaannya sedang dikejar oleh siapa? Siapa yang tahu? Raja Saul. Nah, kalian pasti tahu lah kisahnya mengenai Saul mengejar Daud ya. Nah, tapi di sini kisahnya sebelum Daud dapat kesempatan untuk membunuh. Tapi kita tahu kan dia dapat 2 kesempatan untuk membunuh, tapi dia tidak membunuh. Nah, di sini sebelum kejadian itu. Tapi Daud sampai ngomong kayak gini. Di saat dia terpuruk, di saat dia dapat masa-masa pencobaan seperti itu, dikejar-kejar oleh tanda petik dia seorang raja, punya pengawal, punya orang kepercayaan yang banyak. Gampang banget untuk mencari seorang Daud. Yang walaupun Daud waktu itu memiliki status kerajaan, tapi hanya untuk suku Yehuda. Jadi dia nggak full untuk bangsa Israel. Itu hanya untuk informasi kalian. Nah, jadi mudah bagi untuk Saul mengejar-ngejar Daud, tapi akan kasih setianya Tuhan itulah yang menjaga dan melindungi Daud. Makanya Daud sampai bilang, tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat 11-nya, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Nah, satu kata, sebab engkaulah yang bertindak. Nah, Daud saat dikejar Saul, dia nggak pernah melakukan perlawanan. Bahkan saat diberikan kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak membunuh. Karena dia percaya Tuhan setia dan menjaga dia, dan Tuhan yang bertindak atas hidup dia. Nah, jadi kita belajar dalam hal ini adalah bagaimana Daud mengenal Allah, bagaimana Daud mempercayai, bagaimana Daud memiliki iman bahwa Allah tuh selalu setia dalam hidupnya. Kadang kan kita pernah merasa, kenapa sih Tuhan kayak gini? Kenapa sih Tuhan nggak pernah kayak seolah-olah meninggalkan aku? Saat terpuruk kita merasa Tuhan jauh, saat kita happy kita merasa Tuhan dekat. Sebenarnya tuh enggak, Tuhan tuh selalu setia dan selalu dekat sama kita. Hanya otak dan pola pikir kita yang merasakan dia jauh. Selalu dia tuh ada dalam hati kita. Makanya saat Yesus naik ke atas surga, Roh Kudus. Nah, kalau kalian yang punya iman, pasti Roh Kudus ada dalam hati kalian, dan Roh Kudus selalu dalam beserta kalian, dan artinya Tuhan selalu beserta kamu. Tuhan setia, nggak pernah meninggalkan siapapun anak-anaknya. Dalam masa terpuruk, pencobaan segala macam, itu bukan artinya Tuhan meninggalkan kalian, tapi justru disitulah Tuhan terlihat setianya untuk kamu, untuk memberikan kekuatan seperti itu. Nah, lanjut lagi mengenai Daud dan Mazmur 52 ini. Nah, uniknya di ayat 3 sampai 9 di sini, Daud menuliskan mazmurnya mengenai orang-orang fasik, bagaimana mereka hidup dan bagaimana akhirnya mereka hidup. Kalau kalian baca di sini tuh si orang-orang fasiknya jauh dari hadapan Tuhan, mencintai sebuah kekayaan,
Nanti kalian baca aja. Nah, lalu disimpulkan nih ayat 8 sampai 9. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya, mentertawakan orang fasik. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Nah, ini unik. Dikatakan bahwa justru orang fasik itu jauh daripada Tuhan dan hanya mengandalkan kekayaannya. Nah, tapi sebaliknya, Daud berkata, tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Nah, tapi gini, kenapa sih harus Daud bilang, tetapi aku seperti pohon zaitun? Pohon zaitun seberapa spesialnya sih? Kenapa nggak pohon durian? Sedangkan durian kan banyak orang yang suka buahnya. Kenapa nggak pohon mangga kah, atau pohon apa? Atau anggur, karena anggur pakai perjamuan khusus dan sebagainya. Kenapa nggak itu? Kenapa pohon zaitun? Nah, kalau yang kita tahu, pohon zaitun ini salah satu pohon yang melambangkan suatu perdamaian, suatu hal yang sukacita, suatu yang bertumbuh. Makanya pohon zaitun ini selalu berbuahnya warna hijau. Dan ini tuh salah satu pohon berbuah terlama umurnya. Seperti itu. Nah, jadi pada masa bangsa Israel, pohon zaitun ini suatu pohon yang sangat berharga. Karena kalau kita lihat kisah Nuh aja, saat burung merpati dilepas untuk menandakan bahwa air sudah surut, dia membawa apa? Setangkai daun pohon zaitun. Nah, seperti itu. Jadi pohon zaitun ini pun ada maknanya tersendiri. Makanya Daud sampai ngomong kayak gitu kan. Nah, jadi gini, kita lihat suatu perbedaan antara ayat 9 dan 10. Kalau ayat 9, orang fasik mempercayakan hidupnya kepada kekayaan, makanya dia dijatuhkan oleh Tuhan. Di ayat 7-nya dibilangkan bahwa Allah akan merembukan engkau dan untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dalam negeri orang-orang hidup. Seperti itu. Tapi orang benar, yaitu Daud yang dalam ayat ini, dia malah seperti pohon zaitun, selalu bertumbuh, selalu segar dan sebagainya macamnya di dalam rumah Tuhan. Nah, itu bedanya. Jadi percayalah, kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kita merasakan Tuhan, maka kita akan merasakan kesetiaannya Allah. Daud waktu itu masanya benar-benar terpuruk, dia dikejar-kejar Saul, tapi dia kenapa tetap merasakan Tuhan itu setia bagi dia dan tidak pernah berubah? Karena satu, dia tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita ngomong, saya tinggal dalam Tuhan, saya pun bisa. Gue ngomong, gue tinggal dalam Tuhan, setiap hari gue berdoa, gue bisa. Tapi kalau iman kita itu, hati kita itu nggak sungguh-sungguh, itu hanya ucapan doang dan kita nggak akan bisa merasakannya. Tapi kalau kalian memang menghidupinya, kalian membaca Alkitab, kalian berdoa benar-benar sungguh-sungguh, disitulah kalian akan merasakan bahwa Tuhan terus setia dan nggak pernah berubah dalam hidup kalian. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Saya nggak akan panjang-panjang. Pokoknya saya akan berikan kesimpulan bahwa Tuhan nggak pernah berubah, Tuhan selalu setia. Yang penting kalian hidup dalam Tuhan dan selalu merasakan kasih setianya Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita selesai ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu dan tuntunanmu bagi kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati bagi setiap kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau yang memiliki kehendak, Engkau yang memiliki rencana dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau setia bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu menjaga kami dan Engkau bukanlah Allah yang berubah, tapi Engkau yang selalu tidak pernah berubah dalam kasih setia bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami ingin selalu tinggal dalam Engkau. Kami ingin selalu merasakan kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah selesai dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gimana teman-teman dengan sharing minggu ini? Apakah kalian terberkati? Semoga berkati bro. Dan semoga firman kali ini bisa menjadi penguatan kalian dan minggu dalam menghidupkan kalian. Dan jangan lupa, minggu depan kita bakal ada online service yang sama tanggal 24 Mei jam 3 sore